langsung rekam dari story karena aku habis bikin cemilan sehat, mau langsung suruh opa cobain. Opa cepetan opa pergi. Oke, hai guys. Jadi hari ini kita mau cobain cemilan sehat. Depan ya. Ini aku bikin healthy tiramisu. Bun, ini tadi udah transfer belum, Bun? Tadi sekarang banget. Iya. Udah bisa deh. Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu mau isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Ya kamu mah lupa. Laki-lakinya Sarwenda ini banyak sekali yang menghujat, banyak yang membuli. Dan setelah saya amati, memang sikap yang diberikan oleh pacarnya Sarwenda, entah cowoknya Sarwenda, entah siapa, saya tidak tahu. Ya mungkin pacar, mungkin teman, mungkin apapun, ya tidak menunjukkan bahwa dirinya memang layak untuk diberikan satu hal yang membuat orang segan gitu. Dengan mengatakan ya teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman bisa cek, teman-teman bisa telusuri tentang siapa saya, perusahaan saya, kita juga habis ngurus pajak dan semacam. Ini sama sekali bukan satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Justru mungkin masyarakat akan lebih segan ketika orangnya Sarwenda yang laki-laki ini, nggak tahu siapanya ini, dia diem. Tetapi nanti tiba-tiba muncul sebuah kabar, pemberitaan dari perusahaan siapa yang ternyata CEO-nya adalah dia. Tapi kan tidak seperti itu, teman-teman. Malah sibuk klarifikasi ke sana ke sini, dan itu sama sekali bukan cara yang elegan. Apatah lagi ini terjadi di tengah isu soal Sarwenda yang bukan protes, yang menyindir 200 juta yang diberikan oleh Ruben Onsu, yang rutin diberi dan sempat terhenti atau sampai sekarang masih terhenti sejak tahun ini kalau tidak salah. Dan itu bukan tanpa alasan. Alasannya karena Ruben Onsu merasa bahwa ada semacam upaya dipersulitlah Sarwenda, anak Ruben Onsu untuk ketemu dirinya, ya anak Ruben Onsu dengan Sarwenda gitu. Sehingga alasan ini yang membuat Ruben Onsu tidak memberikan uang lagi. Dan kalau seumpama uang 200 juta itu kecil bagi Sarwenda, harusnya tidak perlu untuk menyindir seperti itu. Kalau Sarwenda masih menyindir, itu berarti 200 juta masih berarti baginya. Coba kita lihat beberapa hal menarik di sini, teman-teman. Kita cek ke lapangan, teman-teman ya. Silakan. Kekasih Sarwenda Giorgio Antonio ikut dikuliti banyak pihak. Salah satu yang mengkulitinya yakni artis lawas Emma Waroka. Dia meragukan Gio adalah seorang CEO. Menurutnya, jika benar CEO maka nggak akan ada waktu untuk nge-live. Selain itu, jika CE beneran pasti menyediakan tempat untuk artisnya nge-live, bukan malah nge-live di rumah sang artis. Apalagi rumah tersebut masih dicicil oleh mantan suaminya. Pastinya dia malu dong. Gengsi, ujar Emma. Aku langsung rekam dari story karena aku habis bikin cemilan sehat, mau langsung suruh opa cobain. Opa cepetan opa pergi. Oke, hai guys. Jadi hari ini kita mau cobain cemilan sehat. Depan ya. Ini aku bikin healthy tiramisu. Bun, ini tadi udah transfer belum, Bun? Tadi sekarang banget. Iya. Udah bisa deh. Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu mau isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Ya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai Ya kamu mah lupa. Gue udah nonton beberapa cuplikan klarifikasi dari si R ya, dan juga banyak banget yang seolah-olah mendukung banget gitu, tapi kayak tutup mata aja. Pokoknya di teman gue, apapun yang terjadi dia tetap benar. Ya itulah tontonan idiot. Dia bilang gue minta rincian. Iya benar, bagus ya kan, minta rincian. Tapi berarti si Sarwenda juga punya duit ya, karena dia itu bisa untuk menalangi ratusan juta itu gitu. Nah anehnya lagi, ini kita kesampingkan nih urusan laki bini ini. Sekarang beralih ke kenapa sekarang jadi ada Ciong dan Hom Yeng ya. Kenapa bulan-bulanannya jadi si Giorgio? Lucu, ya kan?
Di-compare lah, dibilang bukan ayah kandung kalau misalnya lu iniin dong. Ngapain? Dia itu bukan suami, masih pacar. Ngapain dia nyiapin rumah? Ngapain dia ngasih nafkah? Ngawur. Terus ada yang nanya lagi, terus gimana nanti hak asuh anak bisa nggak beralih? Bisanya bisa-bisa aja, tapi menurut gue sih nggak mungkin. Menimbang hal-hal prinsip kayaknya nggak mungkin deh. Udah, Bunda ada benar itu. Kalau gue juga jadi cewek, gue nggak mau ngambil duitnya, gue nggak mau ngasih tunjuk anak gue. Ngapain? Gue udah nyaman dengan tanpa embel-embel mantan gitu, apalagi nyinyir, nggak mau gue. Udah happy aja dengan cowok yang perkasa, yang manly gitu kan. Terus seiman, udahlah bahagia-bahagia aja. Pokoknya apapun itu gue tetap berada di pembelaan terhadap manly si Giorgio Antonio ya. Kalau mau cekin Enggak, kamu aja. Lebih jago. Kan kamu itu jago. lebih ada tenaga. Iya, banyak banget. Kok dia yang lebih jago? Oh. Bilang netizen disebut CEO pengangguran. Ada yang bilang gua nggak mampu beli rumah. Istana Presiden pun mampu gua beli. Istana Presiden memang nggak dijual dan nggak bisa dibeli. Jadi jangan menyebutkan hal yang nggak dijual dan nggak bisa lu beli. Gua nggak perlu tunjukin harta kekayaan gua. Itu namanya pamer. Ya apa yang harus ditunjukin? Memang nggak ada hartanya. Hai guys, berita kali ini datang dari Gio, pacar dari Sarwenda yang dipertanyakan status CEO-nya dan dibilang mau kondo oleh para netizen. Akhirnya Onyo memberikan saran kepada pacar Sarwenda tersebut. Berkas lengkapnya nonton video sampai habis. PT Atmal kalian bisa cek aja ya, itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kalian bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Anak cowok ya, mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Ya, jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini bukan itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Pokoknya mungkin sebagai anak, maaf gitu ya, sebagai anak setua ada ngasih keinginan untuk menengahi ayah sama bunda gitu biar damai gitu, biar nggak. Kalau untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banyak, aku kan cuma karena emang banyak juga yang nge-tag ke aku tentang video-video ayah sama bunda, komen-komenannya gitu yang lagi ramai sekarang. Aku cuma ngomong kayak tadi, aku bisa mendingan sebagai pasangan bunda bikin rumah baru untuk bunda biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah, dan juga itu kan rumah ayah. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur gitu. Untuk pesan mungkin terakhir ya dari saya gitu, pesan tuh Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang nggak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Menurut saya, ini bukannya Sarwenda yang nggak berterima kasih lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anaknya. Hebat ya si Koko ini. Dramatis sekali, berkobar-kobar suaranya. Tapi gini ya Kok, perlu yang Koko ingat. Jika memang Ruben itu harus bertanggung jawab, kan selama ini ngasih biaya untuk anak-anaknya. Hanya 6 bulan saja yang tidak diberikan uang, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu juga ada alasannya, karena dia katanya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dipersulitlah katanya seperti itu. Karena apa? Karena secara psikologis anak memang harus dan sepatutnya diasuh oleh ibunya. Oke? Di bawah usia 12 tahun anak itu wajib di bawah naungan pengasuhan ibunya. Nah, apabila ibu tersebut tidak jiwa sehat fisik dan jasmaninya, mentalnya juga, lalu dia tidak berselingkuh, lalu ada hal-hal lain yang memang dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa, narkoba atau minuman keras dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak mental si anak tersebut. Terus banyak lagi deh urutan-urutannya. Ini kalau saya lihat ya dari aturan perkawinan ini, saya tidak membela Ruben ya. Ruben juga punya titik kesabaran. Ada yang kita lihat secara kasat mata di mana-mana Sarwenda itu mempertontonkan
kemesraan dengan pasangan barunya yang sekarang, dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga, ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan. Tapi mereka juga punya ada satu kebenaran. Hal yang dilihat oleh Ruben, mungkin melihat dari secara kasat mata. Loh, ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia, gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh guys. Sekaya apa sih orang? Yuk kita bicara lagi secara hukumnya. Lihat lagi bagaimana persyaratan perceraian dia. Apakah ada harus membayar 200 juta per bulan atau bagaimana? Ya, jadi ini tidak sembarangan gitu loh. Mungkin saja 200 juta itu hanya kerelaan dia, tapi tidak ditulis secara hukum. Harusnya kalau melihat dari kasat mata, masalah hukum itu yang harus disampaikan di masalah perceraian waktu itu, gitu loh. Kan ada tertera, dia ada kewajiban sebagai suami harus memberikan biaya tunjangan untuk anaknya berapa, gitu. Nah, itu harus tercatat itu, gitu loh. Jadi nggak bisa orang ditekan harus bayar 200 juta per bulan, gitu loh. Itu memberatkan orang dong. 200 juta itu gede loh, ya kan? Orang mau makan aja susah. Ini kok minta 200 juta per bulan? Apakah ada secara hukumnya? Nah, gitu. Kalau tercatat secara hukumnya, baru boleh disalahkan Rubennya. Seperti itu, ya kok ya? Oke? Kita bukan buzzer ya guys, tapi kita meluruskan mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Sarwenda nggak semuanya salah juga guys, ada benarnya, tapi kita harus melihat seperti apa konteks permasalahannya. Oke? Jadi sudahlah, turunkan ego kalian agar kita sama-sama mensehatkan dan mensejahterakan mentalnya anak-anaknya. Seperti itu, setuju nggak? Saya sampaikan sama kalian, please jangan terbawa dan tergoreng apapun yang ada di dalam sosial media. Bagaimanapun juga saya selalu berbicara masalah ini karena menyangkut kesehatan mental anak-anaknya Ruben dan Sarwenda. Hanya itu saja ya, please jangan jadi polemik lah tuh, karena kasihan jejak digital tuh nggak bisa dihapus loh guys. Jadi tolong ya, ingat-ingat baik-baik, jangan sampai hal ini merugikan anak-anaknya mereka gitu loh. Kalau mereka sudah pada gede-gede lah, mereka tahu memilih hidupnya yang mana yang patut buat dia kerjakan atau patut yang dia lakukan. Setuju nggak sih guys? Nah coba ya kita diskusi di sini ya. Oke, salam. 100 juta itu adalah buat anak-anaknya doang. Ya, ini adalah kewajiban seorang ayah untuk anak-anaknya dan bahkan dalam sistem reimburse. Dan kalau misalnya Ruben gak memberikan duit ini kepada Sarwenda, ini ya bahkan akan menjadi masalah legal dan juga masalah moral, tidak bertanggung jawab. Ini justru adalah wanita teguh, yang wanita kuat, yang berprinsip. Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Ruben Onsu kan duitnya dikabarkan ratusan miliar. Kenapa aset yang diberikan kepada Sarwenda semua bermasalah? Tanggapan karyawan Ciwen yang mengolok-olok Ruben gimana kak? Jangan tanya ke gua. Gua mau mencampuri apa yang bukan urusan gua. Bang Denny, aku suka video yang di lapas. Thank you. Lu laki-laki, lu jangan nyinyir doang, lu cari kerja dong. Itu laki-laki yang bokek tapi nyinyir itu harusnya dia dili, atau dia dili di mana ya, di pengadilan akhirat atau apa? Ada tahu, ada tempe, ikan teri, dan bekerja. Oke. Sekali lagi, yang nyinyir-nyinyir tapi bokeh, bertobatlah kau.
Jadi Cici Sarwenda ini lagi diserang netizen guys ya, dan dianggap sombong karena ada video yang beredar dari rekaman atau screen recording pada saat mereka sedang melakukan live gitu ya, sepertinya lagi merespon pertanyaan atau komentar dari netizen begitu. Di sana ada suara atau pernyataan yang diduga keluar dari mulut Cici Sarwenda ini dengan mengatakan uang 200 juta itu apa sih gitu ya. Dan ditambah lagi ada pernyataan yang mengatakan 200 juta itu bisa didapat hanya dengan live setengah jam atau jualan live setengah jam gitu loh. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Tapi di sini aku nggak mau bahas soal Sarwendanya atau siapapun itu, public figure atau apalah mereka ini. Yang mau aku bahas di sini adalah soal kecenderungan netizen kita ini untuk belanja atau FOMO belanja di akun-akun artis terkenal, di akun idolanya yang udah kaya, udah sultan, udah nggak butuh duit dan udah meremehkan duit bahkan gitu ya. Padahal di luar sana banyak banget akun-akun afiliator pemula, teman-teman kita yang sesama rakyat jelata ini yang butuh banget nih untuk kalian check out di akun mereka, di etalase ataupun di keranjang mereka ya. Sedangkan barang-barang dalam konsep afiliasi seperti ini kan sama aja ya. Kita check out di akun artis terkenal dengan check out di akun kecil, di akun pemula rakyat jelata gitu ya. Itu akan sama aja, barang yang kita terima dikirim dari perusahaan yang sama atau produsen yang sama, bahkan ongkirnya sama, diskonnya pun sama ya. Sedangkan impact atau pengaruhnya jauh berbeda guys ya. Kita belanja di orang yang sedang berjualan atau berafiliasi ini untuk menyambung hidup, berbeda dengan orang untuk memperkaya diri atau untuk flexing ya. Tapi aku nggak melarang ya kalian mau check out di idola kalian sebagai bentuk support dan terserah kalian juga, tapi ada baiknya berbagi lah gitu guys ya. Kadang check out di artis, kadang check out di rakyat jelata juga. Tapi ini hanya sekedar opini atau anjuran aja guys ya, jadi terserah kalian, balik lagi ke pribadi masing-masing. Duit-duit kalian silakan mau belanja dimanapun, jangan kan cuma belanja di artis-artisan Indonesia gitu ya. Mau kalian belanja di artis internasional juga, mau check out di akunnya Kylie Jenner juga silakan. Netizen itu emang nggak pernah kehabisan bahan ya guys. Jadi lagi rame gini soal Gio yang disebut-sebut dekat dengan Sarwenda nih. Yang bikin lucu itu bukan cuman hubungan mereka yang lagi dibahas, tapi profesinya juga nih. Begitu tahu Gio seorang CEO, kolom komentar itu berubah langsung jadi kayak ruang rapat dadakan gitu. Ada yang bilang dia itu CEO di Map Roblox. Terus ada juga yang bilang CEO PT Freeport, kadang free, kadang repot. Terus kemudian ada CEO di PT Kejora, kadang kerja, kadang orang. Nyampe gitu pikirannya sampai ke sono. Terus ternyata di atasnya Vicky Prasetyo masih ada Gio. Emang ya netizen kalau udah julid gak pernah setengah-setengah, ditanya fakta yang keluar malah fiksi. Soal Gio yang main ke rumah Sarwenda, gua capek dihujat. Kalau pacaran itu memang capek menguras pikiran, menguras hati, menguras tenaga, belum lagi menguras isi rekening juga. Kalau boleh kasih saran, lebih baik ambil cuti, pergi liburan sama anak-anaknya, pacarnya jangan dibawa dulu atau jangan diajak dulu. Lupain dulu pacarnya, lupain dulu soal pemberitaan di sosial media, matiin handphonenya, fokus liburan sama anak-anaknya. Fokus dulu dengan mereka, percayalah itu akan menjadi hal yang menyenangkan dan menenangkan. Kalau uangnya kurang, minta sama Ruben pasti dikasih. Kalau minta sama pacarnya belum tentu dikasih. Dan kalau pacarnya ikut, yang ada nambah biaya. Saya CEO PT apa, kalian bisa. Dia kan kenal sama orang ini. Siapa sih? Oh iya, emang dia kan ini CEO di PT apa gitu, aku lupa. Oh, PT Freeport. Hah? PT Freeport? Iya, emang kadang iya? free kadang repot. Bukan, dia ini kerja di PT Kejora. Kadang kerja, kadang ora. Oke, itu dia teman-teman. Sarwenda dan lelakinya atau siapapun itu, lelakinya tuh bisa temennya, bisa pacarnya, bisa suaminya, atau bisa siapapun. Tapi ini setelah Ruben Onsu ya, ada yang bilang bahwa ini laki-lakinya model ganteng lah atau apalah ya, gitu ya. Jadi ini ya, jadi ada yang bilang model sok ganteng atau apalah ya. Saya kira ini amuk masa atau secara psikologi masa.
respon dari warga atau netizen kepada Sarwenda ini bisa dipahami betapa kecewanya mereka melihat sikap Sarwenda kepada Ruben Onsu, sampai kemudian ada sindiran yang saya kira ini menyakitkan ya, dan laki-laki semua merasakannya. Walaupun kita juga tidak bisa membenarkan jika seumpama yang dikatakan oleh Sarwenda ini benar tentang Ruben Onsu yang cong-cong itu ya. Kita harus sepakat bahwa kita tidak membenarkan gaya, tapi kita tidak menuduh bahwa Ruben Onsu itu cong gitu, enggak ya. Saya husnudzon banget Ruben Onsu enggak begitu. Adapun terlihat kayak cong itu di depan kamera lagi syuting dan kepentingan entertain, dan kita nggak sedang membahas itu teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan bentuk semuanya untuk ente tercinta, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.